Alhamdulillah, kita telah memasuki malam Ramadan yang ke-19 dan kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan tarawih malam ini. Dan kami akan menginformasikan penceramah dan imam salat tarawih dalam pelaksanaan kegiatan tarawih malam ini. Insyaallah penceramah akan diisi oleh Ustaz Sudarmo KLC dan imam tarawih akan diimami oleh Al-Ustaz Master Ridwan Al-Hafidh. Dan kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk merapatkan dan meluruskan saf saat salat dilaksanakan. Dan bagi Bapak Ibu yang membawa alat komunikasi untuk dinonaktifkan atau di silent mode guna untuk menjaga kekhusyuan kita. Sekian itu saja yang dapat kami sampaikan. Allahu musta'an fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Sudarmo KLC kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Nurul Iman yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, terutama adalah nikmat iman yang semoga kita istiqamah di atasnya dan semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Ramadan itu bulan yang istimewa, banyak keistimewaannya, dan insya Allah kita sudah memahami, mengetahui. Di antaranya adalah Ramadan itu adalah bulan Al-Quran. Ramadan juga satu-satunya nama bulan yang disebut secara jelas di dalam Al-Quran. Kemudian ketika datang Ramadan, maka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Kemudian ketika Ramadan pula, Allah SWT memberikan kesempatan untuk bisa terbebas dari api neraka. Dan ketika Ramadan, Allah ijabah doa-doa hamba. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah ketika Ramadan, disitulah Allah berikan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di dalam bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Kita sudah taraweh di angka yang ke-19. Berarti beberapa atau 2 hari, sehari lagi besok ya, itu besoknya lagi sudah masuk 10 terakhir Ramadan. Oleh karena itu, marilah kita semakin optimalkan amal soleh kita di dalamnya. Dan di antara upaya kita untuk mengoptimalkan amal soleh, setidaknya ada 4 inti atau 4 upaya. Yang pertama adalah kita senantiasa menambah ilmu, karena dengan ilmu itu amalan-amalan yang kita lakukan akan semakin baik. Bahkan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berdoa agar ditambah ilmu. Allah SWT menyebutkan,
wa qul rabbi zidni ilma. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Wahai Rabb, tambahilah kepadaku ilmu. Dan disebutkan oleh para ulama mufassir, satu-satunya permohonan untuk ditambah yaitu ditambah ilmu. Maka Rasulullah SAW juga mengajarkan kepada kita doa untuk mendapatkan ilmu bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita mohon kepada Allah ilmu bermanfaat, kemudian rizki yang baik, yang halal, dan juga amalan yang diterima. Kemudian upaya yang kedua selain ilmu, yaitu kita berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa. Karena perbuatan dosa itu akan menghalangi kita dari ketaatan. Kalau toh kita masih bisa melakukan ketaatan, misalkan kita masih bisa sholat, masih bisa baca Quran, maka setidaknya kelezatan ketika melakukan amal soleh atau ibadah tersebut akan berkurang, bahkan bisa hilang. Sehingga sholat ya sholat tapi ya hampa, baca Quran tapi sekedar di lisan. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan ada sekitar 20-an ya pengaruh dari perbuatan dosa. Di antaranya adalah akan dijauhkan dari ilmu, sehingga belajar tapi kok ya nggak nyantel-nyantel gitu, nggak faham-faham, bisa jadi karena dosa yang menutupi. Ibadah tadi akan terhalang, sehingga untuk melakukan amal soleh menjadi lemah. Maka Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan ron, yaitu kerak. Kerak itu ditafsirkan diantaranya adalah az-zambu ala zambi, dosa di atas dosa, sehingga dosa bertumpuk seperti itu. Sehingga ketika bertumpuk terus dosa itu akan menjadi kerak. Nah, kalau kerak itu ada di dalam hati seseorang, maka untuk beramal soleh akan berat. Sehingga upaya kita untuk mengoptimalkan amal soleh adalah meninggalkan perbuatan dosa atau maksiat. Nah, ketika kita tidak bisa lepas tentunya dari perbuatan dosa, maka bersegera untuk bertaubat kepada Allah, bersegera istighfar, mohon ampunan kepada Allah, agar kondisi jiwa kita, hati kita, pikiran kita akan segera jernih, sehingga untuk beramal soleh akan kembali semangat. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan, beliau mengadu kepada guru beliau karena buruknya hafalan. Padahal beliau Masya Allah, kalau dibandingkan dengan kita, Masya Allah, beliau hafalannya ya Masya Allah ya, usia sekitar 10 tahun atau 9 tahun sudah hafal Al-Quran. 12 tahun beliau sudah menjadi muridnya Imam Malik dan sudah menghafal Al-Muwatta, yaitu kitab hadis atau kitab yang ditulis oleh Imam Malik. Bahkan menjadi murid istimewa beliau. Usia 16 tahun beliau sudah diberikan mandat untuk bisa memberikan fatwa. Lah, sekelas beliau mengadu kepada guru beliau, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarki al-ma'asi. Saya mengadukan buruknya hafalan saya kepada Imam Waqi'. Ya. Maka Imam Waqi' itu memberikan nasihat untuk meninggalkan maksiat. Fa inna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Sehingga karena perbuatan dosa itu akan menghalangi dari ilmu dan juga dari ketaatan.
Bahkan sahabat mulia, sekelas sahabat mulia Abdullah bin Umar, yang beliau sangat getol untuk mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah SAW, itu menyebutkan, saya terhalang sholat subuh disebabkan maksiat yang saya lakukan. Allahu Akbar. Saya terhalang sholat subuh berjamaah karena maksiat yang saya lakukan. Ya, jadi maksiat itu akan menghalangi ibadah-ibadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga yaitu kita untuk mengoptimalkan amal soleh itu perlu teman, Pak. Karena terkadang kita sedang menurun semangatnya. Nah, ini perlu teman. Maka Allah SWT menyebutkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajhah, ila akhir ayat. Dan bersabarlah Anda bersama orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah di pagi dan di malam hari, yang ibadahnya itu istiqamah, yuriduna wajhah, seiring dengan itu ibadahnya dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah, yaitu mengharap wajah Allah. Maka carilah teman yang baik, teman yang soleh. Karena Rasulullah SAW menyebutkan, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian menjadikan seseorang jadi teman dekat kecuali dia itu orang beriman. Kemudian dalam kata bijak, as-sahibu sahibun. Jadi teman dekat itu nanti akan menggeret. Kalau teman dekatnya baik, maka dia akan menggeret kepada kebaikan, dan sebaliknya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Jadi kalau mau lihat seseorang, lihat teman dekatnya siapa. Kalau teman dekatnya baik, insya Allah orang itu baik. Tapi kalau teman dekatnya buruk, ya nggak jauh-jauh dari situ. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan amal soleh, cari teman yang soleh, teman yang baik. Karena nanti bisa manfaat di dunia dan di akhirat. Di dunia saling memberi nasihat, di akhirat nanti memberikan syafaat. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, upaya yang keempat adalah kita berdoa kepada Allah. Kita terus memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk bisa beribadah dengan baik. Di antara doanya adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa ingat kepadamu, untuk senantiasa bersyukur, dan untuk senantiasa baik dalam setiap ibadahku. Nah, ada 4 tadi, yaitu yang pertama menambah ilmu, kemudian menghindarkan diri dari segala bentuk maksiat, kemudian yang ketiga adalah kita berteman dengan teman yang soleh, dan yang keempat adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wal afu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.